Halo, ketemu lagi dengan saya, Irwan Margono. Kali ini saya akan bahas mengenai diabetes. Seperti kita semua ketahui, diabetes adalah salah satu penyakit yang cukup menakutkan, karena dikatakan bahwa diabetes tidak dapat disembuhkan. Di video ini saya akan jelaskan bagaimana diabetes tipe 2 terjadi, dan bagaimana sebenarnya diabetes itu dapat disembuhkan dengan diet yang benar. Bagi yang belum mengikuti video diet sehat cara Irwan sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description box di bawah. Dan silahkan subscribe serta tekan tombol lonceng agar tidak ada info penting yang terlewatkan. Banyak surprise yang akan Anda temukan. Pertama yang saya perlu sampaikan bahwa diabetes itu bukan penyakit karena terlalu banyak konsumsi gula. Kemudian diabetes itu sebetulnya disebabkan karena gangguan di dalam tubuh yang menyebabkan sel di dalam tubuh kita tidak dapat memanfaatkan gula atau glukosa sebagai energi. Ketiga, diabetes itu sebenarnya dapat disembuhkan meskipun kadang-kadang tidak mudah. Bila Anda sudah mencoba berbagai cara dan diabetes belum dapat disembuhkan, mungkin obat-obatan yang Anda konsumsi atau diet yang Anda jalankan hanya mengurangi gejala, bukan menyembuhkan. Selama akar permasalahan yang sebenarnya tidak diatasi, diabetes sangat sulit disembuhkan. Diabetes adalah penyakit yang sebenarnya bergandengan dengan hipotiroid. Penderita diabetes secara fungsional menjadi hipotiroid karena semua sel dalam tubuh terhambat untuk dapat memanfaatkan hormon tiroid. Penderita hipotiroid akan menjadi diabetes akibat mekanisme tubuh melakukan kompensasi terhadap kekurangan hormon tiroid. Orang pertama yang menjelaskan bagaimana diabetes tipe 2 dan insulin resistance terjadi adalah Sir Philip Randle yang terkenal dengan Randle Cycle atau Glucose Fatty Acid Cycle, yaitu mekanisme di mana asam lemak bebas dalam jumlah besar di dalam peredaran darah berkompetisi dengan glukosa dan memblokir sel di dalam tubuh untuk dapat menggunakan dan memetabolisme glukosa. Inilah akar permasalahan dari penyakit diabetes yang sebenarnya. Sebelum membahas Randle Cycle lebih lanjut, mari kita lihat dulu mengenai karbohidrat sebagai sumber utama energi. Karbohidrat yang kita konsumsi akan diurai menjadi glukosa dan fruktosa. Zat tepung dari nasi, singkong, dan kentang akan diurai 100% menjadi glukosa. Gula tebu dan gula merah akan diurai menjadi 50% glukosa dan 50% fruktosa. Madu mengandung sekitar 35% glukosa dan 43% fruktosa. Buah-buahan selain mengandung serat dan air, juga merupakan sumber karbohidrat yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Sukrosa adalah disakarida yang terdiri dari glukosa dan fruktosa dengan perbandingan 1:1. Kandungan glukosa pada buah sekitar 0,7 sampai 5 gram per 100 gram buah, tergantung jenis buahnya. Kandungan fruktosa pada buah berkisar antara 1,4 sampai 7,6 gram dan kandungan sukrosa antara 1,1 sampai 6,5 gram per 100 gram buah. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat yang cukup spesial. Selain zat tepung, ubi jalar mengandung glukosa, fruktosa, sukrosa, dan maltosa dengan kandungan masing-masing sekitar 1,14 gram, 1 gram, 4,5 gram, dan 6,24 gram per 200 gram ubi. Karena kandungan fruktosanya, ubi merupakan sumber karbohidrat yang baik untuk penderita diabetes. Sebagian besar glukosa dan fruktosa yang kita konsumsi akan disimpan liver sebagai glikogen untuk cadangan energi yang akan dipakai sampai waktunya makan berikutnya. Sebagian kecil glukosa dan fruktosa juga disimpan di otot sebagai glikogen. Kemampuan liver
mengubah glukosa menjadi glikogen pada penderita hipotiroid terganggu. Lever itu ibaratnya tangki bahan bakar seperti pada kendaraan bermotor. Pada orang yang sehat, sebagian besar karbohidrat yang dikonsumsi akan diubah lever menjadi glikogen dan disimpan untuk cadangan energi. Hanya sebagian kecil glukosa yang langsung dipakai untuk energi. Fruktosa dari buah-buahan dan sumber karbohidrat yang lain diproses melalui jalur yang berbeda dengan glukosa. Fruktosa tidak dapat langsung dipakai sebagai sumber energi, melainkan harus diproses terlebih dahulu menjadi glikogen dan disimpan di lever. Sebagian kecil fruktosa juga disimpan di otot sebagai glikogen. Cadangan energi berupa glikogen harus diubah lagi menjadi glukosa agar dapat digunakan sebagai energi. Pada penderita hipotiroid, kemampuan lever memproses glukosa menjadi glikogen terganggu. Kalau penderita hipotiroid tidak konsumsi buah atau makanan lain yang mengandung fruktosa, maka cadangan glikogen di lever menjadi sangat terbatas. Glikogen inilah yang dipakai sebagai sumber energi sampai waktunya makan lagi. Bila lever tidak cukup menyimpan glikogen sebagai cadangan energi, gula di dalam aliran darah akan habis beberapa saat setelah makan. Sebagai kompensasi, tubuh akan memproduksi adrenalin. Fungsinya untuk memicu lever untuk melepaskan glikogen sebagai glukosa ke aliran darah agar dapat dipakai sebagai energi. Tetapi karena tidak ada cadangan glikogen, glukosa tidak dapat dihasilkan. Fungsi kedua adrenalin adalah memicu pemecahan lemak dalam tubuh menjadi asam lemak bebas yang masuk ke dalam aliran darah. Masalahnya, kalau kita banyak konsumsi lemak tak jenuh ganda atau PUFA, singkatan dari polyunsaturated fatty acid, maka lemak yang tersimpan di dalam tubuh berupa PUFA. Akibatnya, asam lemak yang terurai dan masuk peredaran darah berupa PUFA. PUFA inilah yang berkompetisi dengan glukosa dan menghambat glukosa untuk dapat masuk ke dalam sel sebagai energi. Glukosa yang diproduksi dari hasil pemecahan protein akan diuraikan pada slide berikutnya, akan menumpuk di dalam aliran darah. Meningkatnya glukosa di dalam aliran darah akan memicu diproduksinya insulin. Sayangnya upaya memproduksi insulin tidak menolong akibat glukosa terblokir oleh PUFA. Terjadilah insulin resistance. Masalah kedua, PUFA juga merusak B-sel di dalam pankreas. B-sel pada pankreas inilah yang menghasilkan hormon insulin. Sebagai kompensasi kedua, tubuh akan memproduksi hormon kortisol. Hormon ini berfungsi untuk pemecahan protein di dalam tubuh menjadi glukosa. Sayangnya, glukosa terblokir oleh PUFA. Glukosa dalam aliran darah akan semakin meningkat. Adrenalin dan kortisol adalah hormon survival untuk menjaga agar tubuh, terutama otak, tidak kekurangan glukosa sebagai sumber energi. Masalahnya, adrenalin dan kortisol menghambat konversi T4, bentuk tidak aktif hormon tiroid, menjadi T3, bentuk aktif hormon tiroid. Akibatnya, adrenalin dan kortisol menjadikan tubuh semakin hipotiroid. Perlu diketahui bahwa kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid 95% dalam bentuk tidak aktif atau T4. Lalu, bagaimana cara mengatasi atau menyembuhkan diabetes? Untungnya, gangguan yang terjadi pada penderita hipotiroid hanya berdampak pada metabolisme glukosa dari hasil penguraian makanan berupa zat tepung. Sedangkan metabolisme fruktosa tidak terganggu. Jadi, prinsip pertama cara atasi diabetes adalah dengan membatasi makanan berupa zat tepung seperti nasi, serta meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi kandungan fruktosanya, seperti buah-buahan dan sayuran. Fruktosa juga menghambat respon insulin yang disebabkan oleh glukosa. Fruktosa juga tidak memicu pengeluaran insulin oleh pankreas. Jadi, fruktosa akan menstabilkan gula darah. Prinsip kedua diet untuk atasi diabetes adalah dengan mengatasi rantai pasok hormon tiroid. Hipotiroid tidak semata karena masalah kelenjar tiroid. Seluruh rantai pasok hormon tiroid rawan mengalami gangguan. Pertama,
kelenjar tiroid dapat terganggu dari proses produksi hormon tiroid dan proses pelepasannya ke aliran darah. Kedua, lever yang berperan mengkonversi T4 menjadi T3 juga rawan terganggu. Ketiga, hormon tiroid yang diangkut oleh protein di dalam aliran darah juga rawan terganggu. Keempat, untuk masuk ke dalam sel, hormon tiroid perlu sel reseptor. Ini juga rawan terganggu. Kelima, metabolisme hormon tiroid di dalam sel juga rawan terganggu. Pangan adalah faktor penyebab gangguan rantai pasok hormon tiroid. Pertama, gluten yang terkandung pada tepung terigu dan gandum. Kedua, kandungan fitoestrogen pada kedelai. Ketiga, trans fat pada margarin. Keempat, lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid yang disingkat PUFA pada minyak goreng dari biji-bijian seperti minyak kanola, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak kacang tanah. Kelima adalah kandungan yodium berlebih pada garam beriodium. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah kelima sumber pangan tersebut, silahkan ikuti video saya sebelumnya, Diet Sehat Cara Erwan. Prinsip ketiga diet untuk atasi diabetes adalah dengan fokus pada lever. Glikogen, selain dikonversi menjadi glukosa untuk sumber energi, juga merupakan bahan baku untuk memproduksi glucuronic acid yang berfungsi untuk detoks hormon estrogen yang berlebih. Estrogen berlebih menyebabkan banyak gangguan kesehatan, termasuk sebagai penyebab Hashimoto's thyroiditis atau autoimun thyroiditis dan kanker. Karena pada penderita hipotiroid produksi glikogen terganggu, maka produksi glucuronic acid juga terganggu, sehingga detoks estrogen pada liver juga terganggu. Akibatnya, penderita hipotiroid akan mengalami estrogen berlebih atau estrogen dominans. Lever memiliki jalur alternatif untuk membuang estrogen yang berlebih, yaitu dengan mengeluarkan bersama cairan empedu ke saluran pencernakan. Sayangnya, di saluran pencernakan, estrogen rawan terserap kembali ke dalam aliran darah. Hal ini dapat diatasi dengan banyak konsumsi wortel mentah dan rebung. Karena kandungan serat pada wortel dan rebung efektif menyerap estrogen untuk dikeluarkan bersama kotoran. Hal kedua yang penting dilakukan adalah meningkatkan fungsi lever dengan meningkatkan nutrisi penting untuk lever. Salah satunya adalah konsumsi udang dan kepiting. Kelenjar tiroid memproduksi 95% T4, bentuk tidak aktif hormon tiroid. Agar aktif, T4 harus diproses oleh lever menjadi T3. Kandungan selenium pada udang dan kepiting penting untuk konversi T4 menjadi T3. Berikut adalah ringkasan diet untuk atasi diabetes. Pertama, batasi konsumsi zat tepung seperti nasi, singkong, dan kentang. Kedua, tingkatkan konsumsi buah-buahan karena mengandung fruktosa. Ketiga, makan dengan porsi kecil setiap kali makan. Keempat, makan pelan-pelan agar tidak terjadi peningkatan gula darah yang terlalu cepat. Kelima, makan lebih sering, 2 atau 3 jam sekali karena kapasitas lever menyimpan glikogen terbatas, sekitar 60 gram. Keenam, setiap kali makan harus ada karbohidrat, protein, dan lemak dengan porsi seimbang. Ketujuh, konsumsi magnesium chloride sebagai suplemen magnesium. Magnesium sangat penting untuk seluruh metabolisme dalam tubuh. Unsur Cl penting untuk produksi asam lambung, yang penting untuk proses awal pencernakan. 8. Tidur malam lebih awal, maksimum jam 10 malam, agar produksi hormon melatonin optimum. Hormon melatonin sangat penting untuk proses detoks, penyembuhan inflamasi, dan pembakaran lemak. 9. Aktivitas fisik jalan kaki sambil berjemur setiap hari sekitar 30 menit. Agar lebih jelas lagi mengenai cara diet, ikuti video saya sebelumnya, Diet Sehat Cara Erwan.
Berikut adalah tabel kandungan jenis gula pada beberapa buah-buahan dan gula. Kandungan gula pada kurma dan gula tebu 100% berupa sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan fruktosa dengan perbandingan 1:1. Alpukat hanya sedikit mengandung zat gula. Tabel berikut menunjukkan kandungan gula pada madu dan beberapa jenis buah-buahan. Madu mengandung sekitar 42,4 gram fruktosa, 33,8 gram glukosa, dan 1,5 gram sukrosa per 100 gram madu. Karena banyaknya simpang siur informasi mengenai fruktosa, saya akan bahas mengenai ini di video tersendiri. Sekian penjelasan mengenai bagaimana diabetes tipe 2 terjadi dan cara diet untuk mengatasinya. Untuk komentar dan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komen di bawah. Dan silahkan subscribe serta tekan tombol lonceng agar tidak ada info penting yang terlewatkan dan mendapatkan notifikasi bila video berikutnya sudah saya upload. Banyak surprise yang akan Anda temukan.